ini kegiatannya akan saya awali dengan bismillah. Mudah-mudahan nanti jadi sesuatu yang lebih berharga untuk awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel belajar bonsai bersama. Proses membuat bahan bonsai dari nol. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan terlebih kita selalu dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini kembali saya berkegiatan di kebun ground bonsai. Budidaya saya kali ini mau melakukan kegiatan ringan untuk penanaman bahan bonsai waru India sama waru Thailand. Nah, kemarin saya sempat panen ya, sekitar kurang lebih 200 pohon kecil-kecil ya, dari sejari ada yang sejempol tangan juga. Dan ini ada beberapa bahan yang sisa kurang lebih sekitar 40 setelah sisanya dari jumlah keseluruhan yang saya panen, alhamdulillah diambil temen dari Garut ya. Oke, tidak usah panjang lebar, langsung saja saya mau melakukan penanaman dengan media tanam sederhana. Nanti saya mau media tanam memakai bekas bongkaran dari dinding ground long. Untuk beberapa hari yang lalu saya lakukan pembongkaran ya untuk ekspos akar. Nah, ini akan saya manfaatkan. Jadi untuk teman-teman, untuk media tanam bisa ya kita lakukan pemakaian ulang dari pembongkaran bahan yang sudah kita panen atau yang kita proses yang tidak terpakai, kita bisa aplikasikan lagi pakai sekam ataupun pupuk kandang yang fermentasi. Bisa juga untuk penanaman ulang di lahan ground untuk pembesaran batang dengan seperti yang saya bilang tadi, kombinasinya sekam, penambahan sekam sama pupuk kandang. Oke, langsung saja. Mudah-mudahan nanti ini menjadi inspirasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Ini untuk bahannya, ini ada sekitar kurang lebihnya 40-an batang ya, untuk jenis waru India sama Thailand. Nah, mungkin kalau saya salah sebut ID pohon, mungkin teman-teman di tempat lain daerah saya mungkin sebutannya sudah berbeda ya. Nah, tapi memang ini mungkin dari awal saya dulunya beli, ID-nya sudah dinamakan seperti ini, jadi saya sebutannya tetap waru Thailand sama India. Tapi deh, tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman apapun jenis ID bahan bonsai warunya, yang penting kita memaksimalkan berkarya sebagus mungkin ya. Nah, saya akan sepilkan untuk dua perbedaan sebelum saya lakukan penanaman untuk jenis bahan ini. Saya mau ambilkan contoh untuk yang Thailand sama India, nanti perbedaannya seperti apa. Nah, saya ambilkan dua contoh bahan. Di sini nampak yang di sebelah kanan waru India, yang di sebelah kiri ini untuk waru Thailand. Nah, mungkin ini agak sedikit berbeda karena ini paling ujung ya, jadi agak sedikit terlihat putihnya, bersihnya, ada hijaunya sedikit karena batang muda. Untuk perbedaan di sini yang pernah saya amati di lahan, kalau sama-sama batang tua ya kedua bahan ini batang utama untuk warnanya sama,
jadi sedikit krem putih bersih. Untuk yang Thailand sama India sama, cuman di sini kalau saya perhatikan untuk karakter daun sedikit berbeda. Untuk yang India itu daunnya tebel, terus warna hijau daunnya sedikit kusam. Kalau yang Thailand kelebihannya untuk daun lebih tipis dari India, tapi tidak terlalu tipis banget. Terus warna untuk hijau daunnya sama-sama tua itu lebih mengkilat yang Thailand kalau terkena sinar matahari. Dan nampak di sini untuk akarnya untuk waru insya Allah aman ya dengan kondisi seperti ini 1-2, tapi saya yakin kalau saya bongkar di sini nanti akarnya mungkin sudah ada beberapa juga ya, tapi aman untuk jenis waru. Dan di sini banyak sekali setel, mulai saya pencangkokan. Mungkin kalau seperti ini nanti ke depan kita bikin formal informal atau bugel. Kalau bugel ini masuk ya, karena untuk cabang dari jarak pengupasan pembungkus cangkok ini terlalu dekat. Kalau mau dibikin besar, agak sedikit besar, mungkin ini bisa dipotong setelnya. Oke, kali ini saya mau langsung lakukan penanaman. Nanti media tanamnya seperti apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Kali ini kegiatannya akan saya awali dengan bismillah. Mudah-mudahan nanti jadi sesuatu yang lebih berharga untuk awal tanam bahan bonsai waru ini. Untuk media tanam ini tadi saya memanfaatkan untuk bekas bongkaran dari dinding ground untuk ekspos akar yang saya bongkar beberapa hari yang lalu. Kalau saya total lagi kurang lebihnya ada sekitar 3 angkong, dan saya campur pakai sekam yang sudah lapuk ini. Nah, untuk teman-teman mungkin yang tidak punya sekam lapuk bisa tidak apa-apa ya pakai sekam yang baru. Ini memang sekam saya carinya sudah lama, terus saya tampung, terus di atasnya saya tindih pakai pasir ladu kali. Jadi ini sudah lama banget, ada sekitar 4-5 bulan ya kurang lebihnya untuk sekamnya yang sudah lapuk ini. Dan untuk pupuk kandang sementara saya tidak pakai ya, walaupun fermentasi. Karena apa? Ini untuk budidaya turun cangkok yang baru potong kemarin. Jadi akarnya masih putih, rentan sekali terhadap pupuk. Boleh tidak apa-apa pakai pupuk, tapi untuk penempatannya kita maksimalkan untuk di paling bawah polybag, terus di atasnya baru media tanam ini. Jadi untuk penanaman turun cangkok yang baru, akar tidak menyentuh ke pupuk yang kita kasih. Jadi nanti akar putih mulai jalan, terus kalau di bawah pupuk dia mengejar nutrisi yang ada di bawah.
Nah, seandainya teman-teman tidak langsung kasih pupuk yang paling bawah polybag, nanti secara berkala kita cek untuk pertumbuhannya seperti apa. Kalau sudah ada mata tunas dan cabangnya sudah mulai tampak terlihat coklat, kita baru bisa kasih penambahan pupuk. Nah, di sini saya mau melakukan seleksi dulu untuk bahan-bahan dasar yang nanti ke depan mungkin mau dibikin ekstrim atau formal seperti ini, dan nanti ada beberapa juga yang dengan konsep ekspos akar. Mungkin seperti ini akan saya sisihkan ya, nanti untuk penanaman saya kasih tataan. Sayang juga ya kalau bahan seperti ini kita bikin ekspos akar atau ekstrim, karena stylenya style formal informal ya. Nah, di sini saya memanfaatkan polybag bekas juga ya. Ini dulu polybagnya bekas dari penanaman bahan budidaya cangkok yang sudah saya tanam ekspos akar yang tadi saya ambil media tanamnya. Jadi kita simpan, kita manfaatkan lagi. Pas banget selesai, tinggal penyiraman, turun hujan, tapi tetap saya siram pakai air. Di sini untuk bahan yang ke depan saya mau bikin formal informal, ada 5 bahan, dan nampak tadi kalau teman-teman bisa simak ya, ada beberapa bahan yang memang akarnya baru keluar sedikit, tapi sekalian saya buang. Tapi untuk kambium sudah mulai jalan dan terlihat bintik-bintik putih, tanda-tanda akar keluar. Untuk penimbunan saya pakai tadi yang sama sekali belum ada akarnya, saya pakai kokopit untuk merangsang akar cepat keluar, dan tentunya kalau pakai media kokopit penimbunan steril ya. Dan untuk bahan yang nanti ke depan saya buat ekspos akar atau ekstrim, ada sekitar 47 bahan yang saya tanam. Dan untuk penanaman sendiri memang sengaja di sini saya tidak kasih tak-takan di bawahnya untuk alas, karena apa? Memang sengaja nanti
akar saya biarkan begitu saja, karena ke depan memang konsepnya untuk bahan dasar baru ekspos akar ya. Dan untuk di sini saya lakukan pemberian pemancang, dan untuk pengikatan pemancang yang membujur ke kanan dan ke kiri sedikit saya sandarkan, yang di sebelah sana menyandar ke sini, yang posisi di sini menyandar ke sebelah sana, saya ikat jadi satu. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya saya tidak bisa menanggapi komen untuk teman-teman, bahkan mungkin minta review untuk apa yang pernah saya update di video saya sebelumnya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.